Belum ada. Di era sekarang, isu tidak hanya muncul tapi juga berkembang sangat cepat. Masalahnya, kita bisa nilai percaya isu ini benar atau salah. Disinilah pentingnya analisis isu kontemporer. Halo, saya Aldunika Pratama. Saya berasal dari KPU Kabupaten Lebong. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026, golongan 3, angkatan 6, kelompok 4 di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Dalam pembelajaran analisis isu kontemporer, saya memahami bahwa isu kontemporer adalah isu yang terjadi saat ini, berkembang dengan cepat, berpotensi berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan lingkungan strategis, baik sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi membuat kehidupan menjadi semakin dinamis. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita akan mudah terbawa arus tanpa memahami dampaknya. Pada pembelajaran kali ini juga menekankan bahwa tidak semua isu itu bersifat netral. Ada juga yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sering kita sebut dengan AGHT. Contohnya antara lain seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Jika isu-isu ini tidak dianalisis dan dikelola dengan baik, dapat menurunkan kualitas hidup dan kepercayaan publik. Analisis isu kontemporer dilakukan melalui 4 tahapan. Pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Dengan melakukan environmental scanning, melihat kesenjangan antara kondisi, ideal, dan kenyataan. Dan kedua adalah memilah atau menepis isu menggunakan teknik APKL. Yang pertama itu aktual, problematik, kelayakan, dan kekalayakan. Kemudian yang ketiga yaitu mendalami atau menganalisis isu. Misalnya menggunakan metode fishbone diagram untuk menentukan akar penyebab masalah. Kemudian yang keempat yaitu menyusun alternatif penyelesaian dengan melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan kolaboratif seperti model pentahelix. Bagi ASN, kemampuan menganalisis isu kontemporer bukan hanya pengetahuan tapi untuk kesiapsiagaan mental dan sikap bela negara. ASN dituntut peka terhadap lingkungan, mampu berpikir kritis, serta berani merekomendasikan solusi yang konstruktif. Inilah wujud nyata bela negara sesungguhnya. Tetapi dengan integritas, profesionalisme, dan kecerdasan. Salah satu contoh isu korupsi yang baru terjadi di Indonesia adalah dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran yang sangat besar. Permasalahan muncul ketika pengadaan perangkat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan dengan yang real di lapangan. Dari perspektif analisis isu kontemporer, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap penggunaan sumber daya manusia dan kepercayaan masyarakat. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya terhadap pemahaman materi kedua yaitu tentang analisis isu kontemporer. Selanjutnya ada kesiapsiagaan bela negara yang akan kita bahas di video mendatang. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.